megah-megahan. Dan ketahanan alam itu yang paling utama. Ketahanan alam itu yang paling utama, ini diutamakan. Karena ketahanan alam ini termasuk istilahnya kita harus menjaga lingkungan air. Air itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Air itu tidak boleh dijual belikan. Sumber air itu milik bersama. Kemudian kebersihan air itu harus dijaga bersama-sama. Ya. Jadi termasuk hal yang milik bersama harus kita jaga bersama itu diantaranya air. Nah, termasuk bahayanya tadi di samping ini bukan kebutuhan, belum kebutuhan dan juga bukan kebutuhan melakukan eksplorasi seperti ini jelas dari depan sudah saya komentari. Untuk menciptakan kemakmuran itu harus mempertimbangkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak yang bahaya itu lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Dulu keputusan NU tahun 2015 ya. 2015 itu jelas bahwa melakukan eksplorasi itu termasuk bikin kerusakan di muka bumi. Masih berapa tahun? 9 tahun sudah fatwanya berubah. Ini kerusakan yang luar biasa. Jadi rahasianya kan begini, wa alqafil ardi rawasiya antami tabikum wa alqafil ardi rawasiya. Allah meletakkan bumi, di atas bumi itu ada rawasi, ada gunung-gunung yang gunanya untuk paku. Digunakan untuk paku. Agar jagat itu tenang, tidak goncang. Ketika ini nanti dieksplorasi mesti akan ada kegoncangan yang terjadi. Menjadi tidak stabil kehidupan ini. Alam itu tidak stabil. Kira-kira nek awake dhewe ku roh sik jaman biyen. Bagaimana alas kidul itu sik lebat. Ya. Alas sik lebat, gunung-gunung lebat. Betapa nikmatnya hidup di zaman itu. Orang-orang umurnya panjang-panjang, bersih dari penyakit. Kalau dieksplorasi ini udah di samping nanti alam nggak stabil, mesti penyakit akan luar biasa. Toh ini bukan kebutuhan, itu bukan kemakmuran, rakus itu. Jadi kalau orang kuno dulu, kiai zaman biyen, niku ngaji kadang-kadang ngaji pakai sakjus ben tutup anake. Bangun pondok ben tutup anake. Ora kabeh-kabeh dibangun dhewe. Iki wong saiki to sing kurang penggayaan. So anakku mbok bagae apa? Bingung. Pondok dibangun megah. Sembarangan megah. Pondok wis dibangun megah. Kabeh wis ditatakne. Ora penting kuwi. Sing pentingnya anakmu ngalim. Termasuk dawe bapak kula piyambakne nerokne sapa Sufyan Ats-Tsauri. Nerokne Sufyan Ats-Tsauri. Anak itu ditinggalon kaya ngopo? Kuwi lek ora nggawa takwa, kuwi kok malah ngadeni kerusakan. Mbok tinggali pondok, mbok tinggali sekolahan ora takwane gawe kerusakan. Niat gawe sekolahan, gawe pondok iku ya karo sapa sing iso ngobani, ya urusan anak kok dipinterne ditakwane. Sok manggono ning ndi lek enek iman takwane ning manggono ning dindingen ya panggah kangge ilmune. Ilmune panggah kangge. Pondoke kok gawe gowedi anakmu ora takwa, ora pinter. Kuwi kok ning kono paling urusane pondok urusan digawe golek duit. Jadi ya modelnya wong sakniki. Ya. Maka tadi saya katakan teruskan buhdud dunia
Rasul itu mengajarkan kita itu nggak boleh silau dengan dunia. Orang-orang yang tidak silau dengan dunia, mereka yang tangguh, yang tahan. Satu bangsa yang tidak silau dengan dunia, mereka mesti bertahan. Jadi umpama Indonesia itu nggak silau dengan negara-negara lain, ya, kita tidak silau dengan negara-negara lain, wis opo eneke tangguh kita malah. Rumah tanggamu gampang mewek karo tanggane. Ora iso nyambut gawe arep bangun rumah adol. Lah ora adol ya gadekne. Kowe engko ya ajur rumah tanggamu. Namanya nggak maju, nggak bikin kemakmuran seperti ini, bikin kehancuran. Ya. Terus banyak kita perlu diluruskan terkait dengan pemahaman eksplorasi. Nah, eksplorasi itu beda dengan eksploitasi. Nah, eksplorasi dalam konteks yang sesungguhnya terkait dengan persoalan sumber daya alam, misalkan tambang dan sebagainya, ini adalah ada satu syarat bahwa untuk setelah dieksplorasi harus ada pemulihan kembali lahan yang baru saja dieksplorasi. Itu undang-undang yang berbunyi begitu. Nah, meskipun sekarang ini pelaksanaannya adalah eksplorasi membabi buta, yang kemudian tidak lagi ada pemulihan kembali lahan yang barusan dieksplorasi. Itu bukan eksplorasi, kalau itu namanya eksploitasi. Nah, undang-undang yang baru terkait dengan persoalan memberikan ruang bagi ormas keagamaan, Pak Farhan, bukan seluruh ormas, tapi ormas keagamaan, ini filosofinya adalah negara telah lelah ketika berhadapan dengan para eksploitan yang sudah melakukan eksplorasi secara membabi buta dan tidak mengembalikan fungsi alam sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Sehingga kenapa memberikan ruang kepada ormas keagamaan, bukan Islam, ormas keagamaan ini, negara berasumsi bahwa ormas keagamaan ini itu tahu adab, bagaimana memperlakukan alam sesuai dengan kalau di Islam adalah di Al-Quran. Oleh karena itu kita jangan terlalu suudzon di awal bahwa tidak setuju adanya diberikan kelonggaran kepada ormas keagamaan untuk melakukan eksplorasi, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ormas keagamaan ini harus betul-betul satu, dia paham betul bagaimana tata cara melakukan eksplorasi. Yang kedua adalah paham betul bagaimana memperlakukan alam sebagaimana apa yang digariskan oleh Al-Quran. Nah, ini ketika ini sudah menyimpang, berarti orang beda nih ormas keagamaan dengan para cukong-cukong itu, gitu loh. Oleh karena itu menurut saya adalah yang paling penting ormas keagamaan apapun, NU atau Muhammadiyah atau apapun, yang diberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi betul-betul dengan melibatkan para ekspor, para orang ahli yang kemudian dia betul-betul mentaati terhadap undang-undang itu. Jadi kalau Gus Yap tadi menggambarkan bahwa pasca reformasi di daerah selatan Gundul itu bukan eksplorasi, Gus. Itu eksploitasi alam habis-habisan hingga jadi rusak, gitu. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, di dalam pengertian undang-undang itu maksudnya adalah seperti itu filosofinya, Gus. Matur suwun. Izin menyambung Ya. dan merespon apa yang disampaikan oleh Sudah minum kopi? Jadi kita menengok tentang tugas pokok dan fungsi. Makosid sebuah organisasi keagamaan itu adalah bagaimana membuat rencana program tentang keagamaan, bagaimana tentang berorganisasi, mengorganisir masyarakat
terkait dengan keagamaan. Kembali kepada pokok masalah tentang eksplorasi yang mengarah kepada eksploitasi. Kalau bicara tugas pokok, ormas ini akan lebih tepat manakala sebagai lembaga controlling, pengendali. Bukan kenapa? Bicara tentang memberikan sesuatu kepada ahlinya. Ormas saya yakin di sini selain dari apa yang sudah dicanangkan dalam anggaran dasar dan rumah tangga ormas itu tidak berkaitan hal-hal teknis seperti yang dimaksud. Kalau bicara tentang norma-norma bagaimana teknis mengeksploitasi sesuai dengan ajaran Islam, agama, itu saya kira lebih pas, bukan sebagai pelaku. Ya. Itu, terima kasih. Jadi begini ya, itu kita kembalikan konon asasi saja. Konon asasi Undang-Undang Dasar, konon asasi NU itu didirikan untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ora kon golek bondo. Urusan bondo itu masyarakat lah. Nanti terus nek pakem nih, ngomong pakem ning perwayangan. Ibarat NU itu terpakemnya sendiri jadi Semar. Semar ora ngerekes ngurusi dunya. Golek ngeneni malah ora wibawa Semar kok ngerekes golek dunya. Semar itu pakemnya ya seperti itu, rohani, urusan kerohanian itu Semar. Jadi sampai ormas Islam konon itu NU, sak ulama barang melok napa? Nambang iku kuwi. Itu bahayanya. Sekedar Gus. Jadi ini harus memahami NU itu secara komprehensi. Ojo sepotong-sepotong supaya Pak Farhan lebih cerdas. Di NU itu ada Banom. Ya. Salah satu Banomnya namanya LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Ini ngurusi perekonomian, Gus. Urusan ngurusi kiai, urusan ngaji-ngaji ini urusan Farhan. Gitu, karena dia nggak paham soal ekonomi itu. Gitu. Saya hanya mengingatkan. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa urusan ekonomi ya biarkan urusan Banom yang berurusan ekonomi. Sekarang ada namanya APN dan seterusnya. Di Muhammadiyah juga demikian, ada lembaga perekonomiannya di Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyahnya sendiri yang ngurusi itu. Yang kau yang lali Farhan ndak anu itu. Saudara Jafar masih ingat KUT? Lho kuwi urusane sejen meh kuwi. Ini berdasarkan pengalaman bahwa LP2 waktu itu saudara Jafar dipanggil di yang kono kayak di sini ya. Itu karena apa? Bicara tentang ahlinya menangani sesuatu. Ini ternyata NU teskis pertama pada kasus KUT itu berapa kiai yang menjadi maaf ngapunten akhirnya dibawa untuk apakah sebagai saksi atau nanti ditingkatkan menjadi terdakwa, saya tidak ngerti, terkait pengadministrasian aja lemah, apalagi masalah teknis yang sama sekali tidak ngerti. Engko nek ditambang ning dol ning ndi yo bingung ya. Lah persiapan ini satu, kalau memang itu bicara Banom lebih spesifik. Itu sudah dipisahkan atau belum? Nah, mungkin hanya mengingatkan. Jadi memang begini ya, kalau Muhammadiyah kan nggak ikut nambang karena nggak punya tambang. Kalau NU kan punya tambang, ada berjaga kan tambangnya. Yang saya tambangnya jadi geret-eretan. Itu tambangnya udah jaga diambil. Iya, yang jadi catatan kalau nanti itu NU Blitar
dikasih kesempatan aja nibak nih Farhan. Mesti entek iki. Karena ada ahli dak iki. Akal men wae. Hafal. Dia apa gitu. Budaya bareng ya. Maksudnya gitu pengertiannya. Orang ahli itu ya coba aku ngerti ya Farhan ndak ahli ndak ngerti. Ya mesti dicarikan yang ahli untuk urusan tambang ya tambang. Ojo terus tambang terus digawa wedhus ya ditekek karo menang ini. Ya mungkin kekhawatiran yang terlalu tinggi ya. Iya. Pengalaman Traumatik. KUT aja kita morak-marik. Artinya bahwa Itu kita terkait dengan persoalan kebijakan politik dan teskis zaman Pak Harto yang itu memang sengaja untuk diobrak-abrik. kan bisa aja sekarang tes di zaman sekarang. Ya dijajal aja ya. Yang dijajal Farhan dikira kira rebutan honimah ada ya. Nah, di hari ini memang Nuwun Sewu PP itu hari ini ruwet. Ya. Itu jadi karena yang jelas urusan NU itu saya ini ngomongin urusan keumatan itu sudahlah urusan ibadah syariat ngaji akhlak bagaimana dakwah itu berjalan lah. Ojo ngurusi dunia, ini ngurusi dunia malah hari ini coba sama kita bisa melihat pemain-pemain di PB itu serang genah. Saya Idul Fitri itu ada teman saya yang di PB. Anu Gosawi uangnya Kang Said. Aku daripada ditoknya aku saya nutup diri sampai begitu. Dan kasus yang Blitar, iku orang Blitar kok sak dabres kasus ini. Buat iya seperti dulu coba ya kayak Gus Dur, kayak Kang Said, kayak Hasyim Muzadi. Ngene tabrak akbar, kopi medun kan adem Pak. Warok medun ini langsung ngaji, orang ngomong apa? Kan repot itu. Rusaknya seperti ini. Yes. Soal alam lah. Ya mungkin bisa kita kembangkan pertemuan yang akan datang. Saya awali dari bab ini. Apa tadi? Saya ingat tugas manusia jadi khalifah di muka bumi. Tugas pertama menciptakan kemakmuran. Yang kedua menjaga jangan sampai terjadi kerusakan jagat ini. Kemudian bahwa kita Rasul sangat membenci dengan dunia. Kita nggak boleh gila dunia. Tapi Rasul sendiri ada orang yang memegang kendalinya dunia. Dan Rasul sendiri di dalam pembagian ghanimah itu nggak tanggung-tanggung. Para salafus saleh dulu, para sahabat itu betul dengan dunia nggak silau. Tapi kekayaan ya luar biasa. Jadi kalau Rasul namanya sudah membagi ghanimah itu bukan hanya sak cengkal tanah, satu kampung, satu kecamatan itu milik kamu. Rawat baik-baik. Ya. Mungkin dari bab ini kita kembangkan besok ya pertemuan yang akan datang. Mungkin cukup sekian ya. Al-Fatihah.